memilih PDI pada tahun 95 karena saya ada dua faktor utama sebenarnya yang paling kuat mempengaruhi. Yang pertama itu kan pada masa itu hegemoni Orde Baru masih sangat kuat. Hanya ada 3 partai politik di Indonesia. Yang pertama PDI, kemudian Golkar dan P3. Hanya ada 3 ini partai politik yang diatur atau sah berada di Indonesia pada saat itu. Nah, saya melihatnya bahwa pilihan ke Golkar itu tidak mungkin, ke P3 juga tidak. Nah, karena memang dari kecil saja itu sudah tertarik dengan PDI. Lagi pula pada masa itu tahun 93 saya melihat bahwa Megawati yang tampil sebagai ketua umum PDI pada saat itu, saya melihat dia adalah representasi rakyat yang betul-betul memperlihatkan semangat perlawanan kepada kekuatan atau kekuasaan otoriter Orde Baru. Posisi PDI Perjuangan di Provinsi Sulawesi Tengah ini bukan partai pemenang, meskipun juga bukan partai kecil. Nah, sadar dengan posisi itu, maka kita kemudian mengambil peran, PDI Perjuangan itu harus mengambil peran sebagai partai penyeimbang antara kekuatan politik di parlemen dan arus eksekutif. Itu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Nah, sehingga kita kemudian kalau memang itu gagasan pemerintah, meskipun bukan dari PDI Perjuangan tetapi gagasan itu untuk kepentingan rakyat, kita kemudian menjadi berada di depan untuk mendrive gagasan itu. Nah, tetapi ketika itu berlawanan dengan arus kepentingan rakyat, maka kita menjadi pengeritik. Disitulah peran kita itu sebagai partai penyeimbang antara kekuatan legislatif dan eksekutif. PDI Perjuangan hadir di tengah-tengah itu. PDI Perjuangan ini harus didrive sebagai partai pelopor. Nah, partai pelopor itu kita tahu bagaimana sebuah partai pelopor dikelola secara modern, tidak secara tradisional. Dia harus dikelola secara modern, kemudian kader-kadernya harus kader-kader yang sudah mumpuni. Nah, itu yang dilakukan oleh Megawati, sehingga partai ini harus menjadi partai pelopor kalau mau survive. Antara lain kemudian Megawati juga mengharuskan bahwa kader itu harus keluar dari zona nyaman. Itu yang kemudian kader itu harus turun ke bawah. Ada yang namanya gerakan turun ke bawah. Tidak boleh berada di zona nyaman. Karena itu pengalaman dari tahun 99 kita menjadi pemenang, tapi tahun 2004 kemudian kita kalah. Nah, karena itu Megawati menyatakan bahwa ini adalah otokritik yang harus kita lakukan. Kita harus turun ke bawah. Nah, dia sampaikan satu semboyan yang cukup populer pada saat itu, menangis dan tertawa bersama rakyat. Ini adalah gagasan Megawati. Jadi bagaimana seorang PDI Perjuangan itu, kader-kader PDI Perjuangan harus selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Itu sebabnya ada satu badan yang dibentuk yang namanya Badan Penanggulangan Bencana. Ini menjadi trademark PDI Perjuangan, di mana-mana ketika ada bencana, maka kader PDI Perjuangan harus turun untuk bersama-sama dengan rakyat. Latar belakang sebagai aktivis mahasiswa, kemudian menjadi pegiat LSM atau NGO, satu sisi itu adalah sebuah peluang atau sebuah modal untuk terjun di dunia politik. Tapi di sisi lain itu juga menjadi beban. Menjadi beban karena kita ada latar belakang sebagai mahasiswa, lalu seolah-olah kalau aktivis mahasiswa atau aktivis LSM itu tidak boleh salah. Ini beban. Karena ketika kita salah, keliru, maka itu akan menjadi membumi hanguskan semua apa yang sudah kita lakukan pada masa-masa lalu. Nah, ini yang menurut saya memang saya berlatar belakang jalan berangkat dari aktivis mahasiswa, kemudian sama-sama dengan NGO, LSM, kemudian saya masuk partai politik. Nah, kalau kemudian bagaimana ke depan, saya melihat bahwa
ada sisi yang kemudian kosong, yang semua politisi harus membangun itu. Nah, saya melihat bahwa sebagai aktivis mahasiswa, pegiat LSM, kemudian masuk partai politik, ada yang tertinggal. Kita harus membangun akar yang lebih kuat sebelum kita kemudian tumbuh. Nah, ini yang tidak terjadi. Di hampir semua aktivis saya melihat itu, bahwa ketika kita masuk ke dunia politik, masuk ke partai politik, harusnya punya akar yang kuat. Harus ada komunitas yang itu menjadi supporting kita. Nah, tetapi kan selama ini kita hanya itu yang dibilang orang bahwa kita hanya besar di pemberitaan, tetapi sesungguhnya di grassroots itu tidak connect, tidak ketemu. Itu sampai saya buat, sampai kemudian saya harus kuliah kembali. Saya kuliah untuk mengambil ilmu hukum karena ini yang kosong. Saya harus membangun akar, memperkuat grassroots. Nah, so kalau itu tidak, ya agak susah. Apalagi sistem politik kita ini yang sangat liberal, one man one vote. Suara petani, suara nelayan sama saja dengan suara gubernur. Jadi ngapain kejar-kejar gubernur, ngapain kejar ini, tapi kita kemudian tertinggal di grassroots. Nah, ini harus dua-dua harus dibangun kalau mau jadi politisi yang benar-benar qualified.